Haleluya semuanya, selamat malam. Selamat malam buat yang ada di beribadah di gereja, juga buat adik-adik pemuda, remaja semua. Salam semuanya yang ada di rumah, kiranya semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan tetap semangat ya, tetap semangat, haleluya. Semangat. Biasanya kalau sudah kelamaan di rumah jadinya suntuk, jadinya lesu ya, karena sudah bosan ya. Tetapi kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kita banyak tinggal di rumah, banyak waktu tinggal di rumah, kita bisa bersekutu lebih dengan Tuhan, sehingga tidak terjadi kejenuhan, kebosanan yang akan merugikan diri kita. Tetapi justru kita bisa gunakan waktu-waktu yang ada untuk kita tetap bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Allah, renungan firman Allah dalam ibadah pemuda remaja online malam hari ini. Seperti biasa tidak lama, jadi saya minta untuk adik-adik pemuda remaja bisa memperhatikan semua dengan baik ya. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Saya akan memberi judul renungan firman Tuhan malam hari ini, menjadi pemuda remaja yang selalu suka diam dalam hadirat Tuhan ya. Pemuda remaja yang suka diam dalam hadirat Tuhan. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini, baik yang pemuda remaja yang ada di gereja, juga yang ada di rumah. Mari kita siapkan Alkitab kita buka Mazmur 84, dan kita akan baca bersama-sama apa bunyi ayat itu. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11 ya, kita membaca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Puji Tuhan. Bicara tentang kehidupan anak muda ya, tentu ada banyak perkara, ada banyak hal yang bisa menjadikan hidup pemuda remaja menjadi senang ya, menjadi bersukacita. Mungkin bisa habiskan waktu dengan teman-teman, mungkin bisa habiskan waktu dengan dengan bermain bola, mungkin bisa menghabiskan waktu, mungkin ada banyak kesukaan yang lain. Tetapi pada malam hari ini firman Allah yang kita sudah baca di sana menyebutkan bahwa orang-orang yang punya prinsip kesukaan diam di rumah Tuhan, dia punya prinsip lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hari berbanding dengan 1000 hari tentunya adalah perbandingan yang sangat jauh sekali. Ya, 1 banding 1000, bukan 1 banding 100 atau 1 banding 10. 1 banding 1000. Nah, kalau kita punya banyak waktu, tentu kita senang, kita bisa melakukan banyak hal untuk hal-hal yang dapat kita untuk hal-hal yang kita sukai, yang menjadi hobi kita. Ada orang yang hobinya mancing, ada orang yang hobinya main game, ada orang yang hobinya main bola ya. Nah, itu semuanya hal-hal yang kalau dilakukan membuat seseorang senang. Kenapa? Karena itu hobinya. Nah, firman Allah dikatakan, kenapa pemazmur katakan dia punya prinsip, dia bisa menyimpulkan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Kalian yang masih sekolah SMP, SMA, 1000 hari itu dari kalian masuk SMP
sudah bisa sampai kalian lulus. Karena 3 tahun. Betul ya? 3 tahun kan? Kalau 1000 hari. Kalian yang SMA, dari masuk pertama SMA sudah sampai lulus. Kenapa? 1000 hari. Nah, 1 hari itu menurut pemazmur katakan lebih baik, lebih berharga ketimbang atau dibanding 1000 hari tapi berada di tempat yang lain. Mengapa demikian? Karena dia suka bersekutu dengan Tuhan, suka diam dalam hadirat Tuhan. Nih anak-anak muda nih, YPDI Pondok Bahar, baik yang di gereja, baik yang di rumah. Bagaimana kehidupan persekutuanmu dengan Tuhan? Secara umum, ya sejak pandemi COVID-19 ini melanda, ya dialami, ya sehingga semua orang ya itu katakanlah diharuskan tetap tinggal di rumah. Kalau tidak ada keperluan yang penting tidak boleh keluar rumah. Setelah sekian minggu kita diam di rumah, tentu secara manusia kita menjadi bosan, menjadi jenuh. Kenapa? Hari-hari yang kita lakukan, yang kita kerjakan hanya seperti itu terus, monoton. Nah, kalau kita tidak bisa mensiasati keadaan yang demikian, mengisi dengan hal yang bermanfaat, kita melakukan hal-hal yang bisa membangun spirit kita, rohani kita, jiwa kita, maka kita bisa menjadi stres, bisa menjadi depresi, bisa menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, itulah sebabnya ayat ini katakan lebih baik 1 hari. Anak-anak muda, perhatikan ini. Engkau hari-hari ini sebenarnya punya banyak waktu untuk engkau bersekutu dengan Tuhan. Engkau bisa berdoa di rumah, berdoa di kamar, ambil kesempatan dalam 1 hari waktu khusus untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan dibanding 1000 hari di tempat lain, saya bisa katakan juga lebih baik 1 jam di pelataran Tuhan daripada 1000 jam berada di tempat yang lain. Apa sih untungnya kita suka tinggal dalam hadirat Tuhan? Jiwa kita akan disegarkan. Gak ada istilah stres bagi anak Tuhan. Gak ada istilah depresi bagi anak Tuhan. Apalagi di tengah-tengah keadaan yang ada saat ini harus terus tinggal di rumah. Tidak ada istilah aku stres di rumah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, kita bisa datang kepada Dia. Dia akan menyegarkan jiwa kita, menyegarkan hati kita. Coba kita akan membuka sebentar di dalam Mazmur pasal yang mundur, pasal yang ke-42. Mazmur 42 di dalam ayat yang ke-5, 6, dan 7, atau 5 dan 6 ya, 5 dan 6. Saya baca Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Kalau pemazmur, kalau saat itu memang rumah Allah ada. Orang beribadah pergi ke rumah Allah. Seperti biasa juga kita ketika dalam keadaan yang baik, kita ada jam-jam ibadah berhimpun di gereja. Dalam keadaan yang susah hati kita bisa datang berhimpun, berkumpul di gereja, beribadah pada Tuhan. Tapi saat-saat ini kita tidak bisa lakukan itu. Tapi apa yang bisa kita kerjakan? Kita memang tidak lagi bisa ke gereja untuk hari-hari ini. Tetapi Tuhan tidak hanya kita
kita bisa temui di gereja saja. Ketika kita mengambil waktu kesempatan, melipatkan lutut kita, ya, kita duduk dalam hadirat Tuhan, mulai kita tutup mata kita, mulai kita menyanyi pujian untuk Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa jumpai Dia dimanapun saudara berada. Nah, selanjutnya katakan, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Anak-anak muda, remaja, mungkin banyak di antaramu yang sudah sekian waktu ini sedikit merasa tertekan dengan keadaan. Engkau rasa tidak bebas, mau ke mall nggak bisa, mau bertemu kawan dibatasi, ya, mau ke swalayan sudah nggak bisa untuk hari-hari ini, mau pergi keluar rumah harus pakai masker dan lain sebagainya. Ayat ini katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Keadaan yang ada bisa saja membuat kita tertekan dan gelisah di dalam dirimu. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemuda remaja sekalian yang dikasihi Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan karena kita bisa menikmati kesegaran yang daripada Tuhan. Ketika kita mulai berdoa datang di hadapan Tuhan, Roh Kudus mengalir masuk dalam hati kita, dalam hidup kita, memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita, sehingga Dia segarkan jiwa dan hati kita. Katakan amin. Jadi tidak ada anak-anak muda, remaja gereja yang dekat dengan Tuhan katakan tertekan, katakan stres, gak ada ya. Anak-anak muda, bagaimanapun situasi, keadaan, kondisi yang ada, harus tetap semangat. Ya, jangan sampai keadaan yang ada justru membuat engkau datang kepada Tuhan juga jadi loyo, jadi lemes, jadi gak semangat. Kenapa? Karena engkau sudah sekian hari ada di rumah. Jangan. Justru di tengah keadaan-keadaan yang katakanlah tertekan, gelisah itu, kita mau berharap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Katakan amin. Datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Datang kepada Tuhan dengan kita membaca firman-Nya. Coba kita akan membaca dalam Mazmur 27 ayat 4 dan ayat 5. Mazmur 27 ayat 4 dan ayat 5. Saya baca Mazmur 27 ayat 4 dan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kenapa pemazmur katakan satu hal yang kuingini, yang paling aku rindu, diam di rumah Tuhan? Bukan cuma sehari dua hari. Kalau boleh permintaannya seumur hidupku. Mengapa? Tentu ada alasan yang kuat. Tentu orang yang punya kerinduan permohonan seperti ini karena dia merasakan berkat yang luar biasa, ya, saat dia diam dalam rumah Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan. Bukannya tidak dapat apa-apa, tapi pastilah dia mendapatkan banyak hal dari Tuhan ketika dia diam dalam hadirat Tuhan. Ayat 5. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Kalau kita harus berdiam diri, Tuhan melindungi kita dimanapun kita berada, di tempat kediaman kita masing-masing, ya. Pada waktu bahaya,